Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang? Mudah-mudahan kita selalu baik, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Ya, ini untuk pertemuan yang pertama kali ini Bapak akan menyampaikan materi-materi yang akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Yasir Khairuz Zamani, yang biasa dipanggil Bapak Heru. Ya. Alamat saya di Klangenan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ntar bisa ngisi di kolom komentar. Jadi ntar kita akan tanya jawab mengenai apa saja yang ingin kalian tanyakan seputar mengenai tentang profil saya ataupun mengenai yang lainnya. Dalam artian kita bisa sharing dalam hal apapun, dalam hal pelajaran. Bapak sekarang alhamdulillah mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia yang di kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2, dan alhamdulillah pada kelas 11 sejarah Indonesia Bapak mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 11 IPA dari 1 sampai 7 dan 11 IPS 1 sampai 5, dan di kelas 12 sejarah peminatan 12 IPS 1. Ya. Jadi itu saja dulu mengenai materi. Ntar akan saya sampaikan mengenai detailnya materi apa saja yang kita akan bahas, kita akan pelajari, dikarenakan ini kita mensiasati atau mencari solusi agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan meskipun kita semua dilanda yang namanya pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita mendapatkan kesehatan lindungannya, dan tetap protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan memakai masker jika kita ingin keluar rumah, pergi kemana, meskipun kita itu dekat, cuman beli sesuatu di depan rumah, alangkah baiknya untuk menjaga diri, dikarenakan virus itu tidak kelihatan oleh mata kita secara normal, seperti tidak ada bantuan alat untuk mendeteksi tersebut. Oleh karena itu kita bisa menjaga diri dengan cara memakai masker dan hand sanitizer yang kita bawa. Tidak berat ya. Jadi itu kita terapkan dengan baik dan benar. Insya Allah dengan usaha itu kita ikhtiarnya kita akan dilindungi dari yang namanya wabah penyakit COVID-19. Jadi untuk KKM nanti di kelas 10 nanti KKM minimalnya yakni 75, kelas 11 76, di kelas 12 77. Ya, jadi nanti kita akan bahas mengenai tujuan pembelajarannya apa, terus materinya yang akan kita bahas itu apa saja, mengenai seputar apa saja. Ini khusus kelas 10. Di kalian pas SMP dulu belum mengenal yang namanya mata pelajaran sejarah, masih global yakni pada IPS saja.
Ya, di sini di SMA kalian sudah menaik tingkatan ke sekolah menengah atas, otomatis pembelajaran pun, mata pelajaran pun semakin banyak. Oleh karena itu, dengan adanya banyak mata pelajaran, kita ditantang untuk bisa tahu, ya. Jadi ilmu pengetahuan kita semakin luas, wawasan kita semakin luas, tidak hanya mengetahui tentang IPS gitu-gitu saja, tapi di sini secara detail, yang salah satunya yakni sejarah dan lingkupannya. Sejarah ini di sejarah Indonesia saja, jadi kita bisa tahu mengenai sejarah di Indonesia itu bagaimana, ya, historinya itu seperti apa. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk langsung kita di masa sekarang tidak tahu proses awal mulanya seperti apa, ya, merdeka itu bagaimana, kita dijajah oleh para penjajah dulu itu gimana perjuangan kita, gimana para tokoh-tokoh melawan penjajah dengan gigihnya, dengan semangatnya, dan tidak ada rasa ingin mendapatkan imbalan setelah mendapatkan sesuatu itu, yakni kemerdekaan. Ya. Jadi kita di sini memperjuangkan para beliau yang sudah gugur dengan bahwasanya kita merdeka itu harus kita pertahankan dengan cara-cara yang positif, ya, terus menjaga negara kedaulatan rakyat Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan semangat yang tinggi kita mempelajari sejarah ini dengan sebagai contoh, sebagai pengalaman yang lalu, yang dulu-dulu yang jelek-jelek, biar yang jelek-jelek kita tahu bahwasanya sesuatu itu tidak selamanya yang bagus-bagus saja, tetapi ada banyak kejadian-kejadian yang di situ bahwasanya ada suatu hikmah pelajaran baik positif maupun negatif, ya kita ambil yang positifnya, bahwasanya pelajaran-pelajaran itu banyak sekali yang berindikasikan dalam hal positif. Oleh karena itu kita harus semangat belajar, ya, tidak putus asa, ya, jangan pada saat ini tidak ada yang namanya tatap muka tapi kalian malah santai-santai saja, malah rebahan saja, itu malah kurang ada manfaatnya. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan cara belajar tetap, ya, terus ya kita siapkan kuota, ya, otomatis, ya, karena media kita sekarang belajar online. Oleh karena itu disiapkan kuotanya, ya, sebagai ganti uang jajan kalian yang biasanya kalian pergi ke sekolah, itu pun kalian bawa motor, ada bensinnya, yaitu dialokasikan dengan yang namanya kuota, ya. Jadi kira-kira pembelajaran kita itu tidak terhambat dengan hal-hal seperti itu, ya, diusahakan, karena ya kita ambil positifnya saja. Dengan adanya seperti ini kita tetap semangat, ya, dalam hal belajar seperti itu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasannya selagi kita masih hidup. Yang namanya menuntut ilmu itu dikatakan selesai akhir setelah kita nanti meninggal. Di liang lahat itu sudah putus, sudah ada yang tidak ada lagi yang namanya menuntut ilmu. Oleh karena itu kita gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin, ya. Jadi di rumah kita maksimalkan, tidak sebagai ajang kalian keluar rumah skarpe dewek, ya, pergi tidak karuan, ya, dikarenakan sekarang tahu sendiri kita
di wilayah kabupaten sendiri itu konfirmasi itu masih ada yang positif. Oleh karena itu harus tetap jaga jarak, physical distancing, pakai masker, hand sanitizer selalu dibawa, ya. Itu pesan-pesan dari saya untuk pertemuan awal ini. Jadi dikirakan maklum saja dikarenakan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu kalian tetap semangat yang namanya belajar, ya. Jangan bosan, dikarenakan kita sekarang ini yang namanya berjuang, ya, berjuang untuk masa depan kita sendiri, ya. Jadi kalian janganlah melihat orang lain, tapi lihatlah diri kalian sendiri, karena kesuksesan itu terletak pada diri kita sendiri. Tidak semisal kalian sukses, orang lain sukses, apa kalian akan kena imbas dari kesuksesan orang lain tersebut? Tidak, ya. Oleh karena itu kalian harus tetap semangat, karena kesuksesan itu sendiri datangnya dari diri sendiri, dan yang menikmati adalah diri kita sendiri. Dan tentunya orang tua kita akan bangga dan bahagia kalau kita bisa cepat sukses. Jangan sampai kalian suksesnya nanti kalau sudah punya cucu, jangan sampai. Nah, karena itu, ya, tetap semangat belajar, jangan salah disalahgunakan, yakni dengan jalan-jalan seenaknya saja, ya. Apalagi kalian jalan-jalan ke tempat wisata atau ke tempat apapun yang namanya kurang faidahnya, ya tetap di rumah saja. Kalau mendesak ingin sesuatu hal boleh, tapi tetap protokol kesehatan tetap kalian laksanakan, jangan kalian abaikan. Karena sesuatu yang kecil itu kalau lama-lama kita akan langgar, akan semakin besar, ya, resiko yang akan terjadi. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Justru dari yang kecil itu akan lama-lama akan menjadi besar, ya. Jadi seperti itu saja. Cukup sekian dari saya. Nanti barangkali ada sesuatu yang akan ditanyakan atau sharing apapun mengenai pelajaran, mengenai apapun saja, ya, bisa di kolom komentar atau bisa japri saja ke saya untuk mengenai info nomor telepon menyusul, ya. Gitu saja yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, ya. Mungkin bila ada kata-kata yang kurang enak, ya, mohon dimaafkan, itu maklum saja, karena ya seperti ini, ya, maklum baru pertama kali yang namanya rekaman, ya, live seperti ini, ya. Gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.